Yo Mina, setelah menunggu 1 bulan, akhirnya Kaiju Hachigo atau Kaiju nomor 8 chapter terbaru, yaitu chapter 116 sudah resmi dirilis. Dan saya akan membahasnya secara lengkap dalam video kali ini. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Di chapter sebelumnya, Narumi datang ke medan pertempuran untuk membantu Hoshina yang sedang menghadapi Kaiju Meireki. Di halaman awal chapter kali ini ada sebuah catatan editor yang berbunyi, paku yang mencuat keluar akan terlihat mencolok. Panel awal di chapter kali ini memperlihatkan kejadian kilas balik 4 tahun yang lalu, saat latihan gabungan unit 1 dan unit 3. Sejak pertama kali melihat Hoshina, Narumi sudah tidak menyukainya. Menurutnya, Hoshina memiliki tipe wajah yang dia benci, karena Hoshina mirip seperti kakaknya. Saat itu Hoshina memang masih sebagai prajurit biasa unit 3, tapi ketika Narumi menggunakan mata kaijunya untuk melihat tubuh Hoshina, Narumi menyadari bahwa tubuh Hoshina memiliki aliran sinyal listrik khas yang hanya dimiliki oleh orang yang sangat terlatih. Sehingga Narumi menyadari bahwa Hoshina bukan sekedar prajurit biasa. Setelah itu, tiba-tiba dengan santainya, Narumi beserta anggotanya mencegat Hoshina yang baru saja selesai berlatih bersama rekan-rekannya. Narumi berkata kepada Hoshina, "Bergabunglah dengan unit 1. Kau tidak sepantasnya berada di unit 3. Kau pasti bisa memanfaatkan bakat yang kau miliki dengan baik jika kau menjadi kaki tanganku di unit terkuat pasukan pertahanan ini." Sontak Hoshina dan rekan-rekannya terkejut. Hoshina berkata, "Aku diundang untuk bergabung dengan unit 1. Tapi tidak lama dari itu, dengan wajah santainya Hoshina lanjut berkata, "Aku menolak, soalnya aku sudah memutuskan siapa sosok yang ingin aku ikuti di pasukan pertahanan ini." Setelah itu Hoshina pun pamit pergi. Rekan-rekan Narumi pun terkejut karena ajakan Narumi yang merupakan prajurit terkuat ditolak mentah-mentah oleh prajurit biasa. Mereka berkata, "Komandan pasti sangat malu karena ditolak setelah mengumpulkan kita semua seperti ini." Tapi ternyata kekesalan Narumi bukan hanya karena Hoshina menolak ajakannya, tapi setelah ajakan itu, justru Hoshina malah menjadi wakil komandan unit 3 yang dipimpin Ashiro, yang merupakan saingan Narumi di pasukan pertahanan. Tidak hanya itu saja, kekesalan Narumi memuncak karena Hoshina pun sudah melampaui rekor Narumi dalam aspek pertarungan jarak dekat. Setelah itu, kilas balik pun berakhir. Kembali ke pertarungan, Narumi sudah berdiri di medan pertarungan dan bersiap membuka mata kaijunya. Sementara Hoshina yang sedang berlari berkata, "Jangan sampai kau menyusahkan kami, Komandan Narumi." Mendengar itu dengan sangat kesal, Narumi berkata, "Sudah kuduga, aku memang tidak menyukai dirinya." Semua orang termasuk Ashiro, Keiji, dan Juzo sangat senang karena harapan mereka kembali tumbuh. Para pengungsi pun bersorak gembira. Mereka berkata, "Itu Komandan Narumi. Komandan Narumi sudah tiba. Dengan begini, Kaiju itu pasti akan." Tapi sebelum mereka menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Kaiju Meireki melepaskan tebasan tak kasat mata ke arah Narumi, yang membuat area sekitar Komandan Narumi hancur cukup parah. Semua orang pun panik melihatnya. Hanya saja Narumi ternyata bisa menghindarinya. Dia sama sekali tidak terluka karena dia bisa melihat dan memprediksi tebasan itu menggunakan mata kaijunya. Setelah itu Narumi berkata kepada Hoshina yang ada di belakang Kaiju Meireki, "Hei kepala kapah, asal kau tahu saja, aku tidak akan ragu jika ternyata kau pun akan terkena tebasanku." Hoshina berkata, "Silakan saja, aku bisa menghindarinya kok." Kemudian Narumi menyerang tanpa ragu. Padahal saat itu posisi Hoshina benar-benar persis berada di belakang Kaiju Meireki. Saat itu Narumi melepaskan teknik bayonet aliran pasukan pertahanan jurus kedua, yaitu tebasan salvo. Tebasan itu memiliki damage yang besar, sehingga dengan mudah menghancurkan area di sekitarnya dengan jangkauan yang cukup luas. Dalam pasukan pertahanan sendiri, ada sebuah aturan tak tertulis, di mana jika seorang prajurit berpangkat komandan sedang bertarung dengan pelepasan kekuatan tempur secara penuh, maka area di sekitarnya akan dinyatakan sebagai area terlarang untuk didekati para prajurit dengan tingkat pelepasan kekuatan tempur di bawah 60%. Hal itu dilakukan untuk mencegah timbulnya korban jiwa dari prajurit lain yang kebetulan berada di lokasi sekitar. Karena prajurit berpangkat komandan yang sedang bertarung akan memiliki kekuatan tempur yang setara dengan monster tipe khusus. Apalagi jika prajurit berpangkat komandan yang sedang bertarung itu adalah komandan Gen Narumi, prajurit terkuat di Jepang yang dianggap sebagai jelmaan Kaiju nomor 1. Saat dia sedang bertarung, tidak ada seorang pun prajurit yang bisa bertahan hidup dalam wilayah 100 meter di sekitarnya. Setidaknya seperti itu. Hanya saja wakil komandan Hoshina bisa memasuki wilayah tersebut sambil melancarkan serangan miliknya sendiri. Itu benar-benar luar biasa. Tapi walaupun begitu, Kaiju Meireki masih bisa bertahan dari serangan Hoshina maupun Narumi. Bahkan Kaiju Meireki sudah bersiap menyerang Hoshina dari arah belakang. Melihat hal itu, Narumi langsung melepaskan serangannya ke arah Kaiju Meireki lurus menuju Hoshina sambil berkata, "Hei, jangan menghindar ya kepala kapah." Tapi Hoshina bisa menghindarinya dengan cepat dan serangan itu menuju Kaiju Meireki. Hanya saja Kaiju Meireki pun bisa menghindarinya. Saat itu Kaiju nomor 10
lalu bertanya kepada Hoshina, siapa sebenarnya Narumi? Kenapa dia sangat kuat? Dan saat itu Kaiju nomor 10 ingin bertarung juga dengan Narumi. Tapi Hoshina justru berkata, jangan asal bicara. Di dunia ini dia adalah monster yang paling tidak ingin kuhadapi dalam pertarungan. Saat itu semua orang sangat kagum dengan kekuatan Hoshina dan Narumi. Mereka mengklaim bahwa Hoshina dan Narumi adalah duet terkuat spesialis pertarungan jarak dekat di pasukan pertahanan Jepang. Saat itu Hoshina sendiri masih memikirkan Kafka di tengah pertarungan. Dia berkata di dalam hatinya, kalau seandainya Kafka masih hidup, pasti kini tubuhnya sudah mencapai batas. Dia tidak boleh bertarung lebih dari ini. Aku dan Komandan Narumi harus bisa menghabisi makhluk ini. Setelah itu Hoshina menggunakan jurus ke-6 tebasan 8 kali lipat. Dan secara bersamaan, Narumi pun melepaskan serangan pedang bercabang 7. Hanya saja serangan mereka berdua bisa ditahan dengan mudah oleh tangan-tangan Kaiju Meireki. Bahkan Kaiju Meireki sudah bersiap melepaskan ledakan untuk menyerang Narumi dan Hoshina. Setelah itu beralih ke Kafka. Kafka ternyata masih hidup. Dia tenggelam di alam bawah sadarnya. Kafka berkata, sial, aku bisa mendengar suara pertarungan. Pertarungannya masih belum berakhir. Kembali, aku harus kembali. Tapi apapun usaha Kafka saat itu, dia terus saja tenggelam ke dasar alam bawah sadarnya dengan luka yang menganga di dadanya. Lalu tiba-tiba terdengar suara yang berbunyi, itukah keinginanmu? Apa kau masih ingin bertarung? Lalu Kafka bertanya, siapa itu? Kemudian suara itu berkata lagi, sekalipun tubuhmu sudah terluka begitu parah, apa kau tetap ingin kembali ke medan perang? Mendengar itu Kafka langsung berkata, siapa itu? Tidak, aku tidak peduli. Ya, itulah keinginanku. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi kepada diriku. Aku ingin bertarung bersama Mina dan juga teman-temanku yang lain. Setelah itu muncul sosok samurai yang Kafka lihat di kuil. Samurai itu berkata, begitu rupanya. Kalau begitu, kemarilah. Mari kita ciptakan ikatan yang lebih kuat lagi di antara kita. Kafka yang melihatnya berkata, kau. Lalu tidak lama kemudian tiba-tiba muncul kilatan cahaya dalam kegelapan. Dan momen itu mengakhiri Kaiju Hachigo chapter 116 kali ini. Seperti biasa sebelum berakhir ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, menuju asal kekuatan Kaiju nomor 8. Bagaimana menurut kalian tentang chapter yang luar biasa kali ini? Silakan tulis dan diskusikan asumsi, pendapat, atau spekulasi kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Kaiju Hachigo dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Some